Jelang Lebaran 2023, masyarakat yang hendak mudik diimbau untuk mempersiapkan rencana perjalanan yang matang. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, rencana perjalanan penting dipersiapkan agar perjalanan mudik menjadi aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Tak hanya itu, Sandiaga juga mengimbau pemudik untuk melakukan pengecekan kendaraan yang akan digunakan. Khusus untuk pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan bus pariwisata, disarankan untuk memastikan kelayakan bus melalui aplikasi Spionam. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menginstruksikan agen perjalanan ataupun pelaksana program mudik untuk memastikan bus yang akan digunakan sudah dalam kondisi prima. Sementara, jika mudik menggunakan kendaraan pribadi, pemudik diminta untuk tidak memaksa pengemudi berkendara lebih dari 12 jam. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Raffi dalam YouTube channel Ngepot, ngobrol seputar otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Mudik ya, karena sebentar lagi kita mau pulang kampung. Nah, Dan tinggal beberapa minggu lagi, dan diperkirakan karena ini sudah tidak ada tes PCR, jadi pemudik akan berjumlah cukup banyak, sekitar diprediksi 23 juta yang akan mudik. Dan pada kesempatan kali ini juga untuk membahas semua itu, saya ditemani oleh salah satu pakar otomotif yang sudah tidak asing lagi dalam dunia otomotif, dan beliau adalah pakar tentang keselamatan berkendara. Langsung saja kita sambut dengan Bapak Wijaya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Masih Wijaya. puasa kita ya? Makanya minuman nggak ada ya? Iya, oke. Oke, lanjut. Pak Wijaya, dan kita ini kan sebentar lagi kan akan memasuki liburan nih Pak. Iya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Nah, teman-teman yang akan pulang kampung nih pasti sudah mempersiapkan nih Pak, yang akan berkendara dengan mobil atau dengan motor. Ya. Nah, mungkin Pak Wijaya ada ini nggak Pak? Mungkin sekedar saran atau masukan untuk tips and tricks ya? tips dan triknya untuk teman-teman yang akan mudik nih. Jadi hal-hal apa sih Pak yang akan wajib dipersiapkan oleh teman-teman yang akan mudik? Mungkin dari tahun ke tahun tuh kita selalu memberikan awareness tentang apa yang harus kita persiapkan, tapi tetap aja namanya kecelakaan itu selalu ada Pak di jalan. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya minta Pak Wijaya mungkin bisa Pak dijelaskan atau minta sarannya bagaimana sih Pak tips berkendara yang aman selama mudik ini nih Pak. Ya, kembali lagi, mudik itu sudah di depan mata dan kita harus mempersiapkan dengan baik dan benar supaya perjalanan kita lancar, tidak kurang satu apapun, terus kemudian juga tidak ada kecelakaan. Nah, kembali lagi, kecelakaan sekecil apapun itu akan mengakibatkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, mungkin nih, kita tidak sadari, karena kalau misalnya kita senggolan gitu, mungkin mobil cuma lecet sedikit, tapi sebenarnya kan waktu produktif kita hilang, terus kemudian kita hilang kesempatan, kita harus mondar-mandir ke bengkel dan segala macam. Jadi ada kerugian yang tidak secara langsung kita sadari, yang tidak terasa gitu. Sebenarnya kita harus keluar. Nah, kembali lagi bahwa sebelum kita pulang kampung itu harus kita rencanakan dengan baik dan benar. Baik rutenya, baik biayanya, baik persiapan diri, baik kendaraannya maupun perencanaan jalan. Gitu. Nah, kembali lagi kita akan mulai dengan perencanaannya. Kembali lagi kalau kita mau pulang kampung misalnya ke Jawa Tengah gitu, tentunya kita ngitung biayanya. Kos biaya tolnya dan bensin, tol sama bensinnya. Sekarang efektif apa tidak nih? Kalau misalnya kita sendirian ngapain kita mesti naik mobil gitu kan? Bisa naik motor, gitu. Bisa naik motor lebih murah, atau naik bis misalnya. Iya, naik bis gitu. Atau naik bis sama orang gitu. Iya, betul itu Pak. Gitu. Nah, kembali lagi kita harus ngitung biayanya, apalagi sekarang ongkos untuk naik tol, jalan tolnya biayanya udah mengalami kenaikan. Iya, ada kenaikan gitu Pak. Nah, saya kebetulan baru dari Jogja kemarin. Kemarin saya ke Jogja itu biaya yang saya keluarkan itu 453.000. 453.000. Ada kenaikan ya Pak? Ada kenaikan yang cukup signifikan.
gitu. Nah, kalau misalnya kita berangkat sendirian, tentunya kan bensinnya aja udah berapa gitu. Bensinnya. Bensin mungkin sekitar kalau kita naik mobil yang agak irit 110, 111 gitu, mungkin biayanya bensinnya sendiri 600. 600.000. 600.000. Jadi totalnya itu perjalanan kita akan menghabiskan uang 1 juta. Belum 1 makan juta di rupiah. jalan dan segala macam gitu. Oke, betul Nah, aja Pak. tentunya kita harus melakukan perhitungan yang matang lah gitu. Nah, kecuali kalau misalnya kita naik minibus, terus kemudian kita Tapi sharing dengan dengan teman. 6-7 orang gitu, tentunya biaya bisa kita tanggung bersama gitu. Oke. Ya, nah kembali lagi bahwa kita harus melakukan melakukan perhitungan terhadap pengeluaran kita, baik biaya bahan bakar, biaya tol, terus kemudian biaya perawatan kendaraan sebelum kita berangkat. Nah, sebelum kita berangkat tentunya kan kita harus melakukan persiapan, Betul Pak. Ada baik persiapan diri maupun persiapan kendaraan. Nah, tentunya kendaraan itu harus melakukan cek, pre-trip check inspection, baik bannya, terus kemudian kalau kita misalnya ikut diversity test itu ada istilahnya namanya barometer. Nah, bannya kita periksa, A-nya aki, R-nya radiator, terus kemudian oli dan segala macam, gitu. Terus kemudian M-nya mesin, kita cek mesin, terus kemudian E-nya electrical ya Pak. electrical, kabel-kabel, lampu dan segala macam kita cek gitu. Semuanya udah berfungsi, udah baik, kemudian baru kita melakukan Perjalanan. Oke Pak. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wijaya, sebelum kita melakukan perjalanan yang pertama adalah kita harus mengecek kendaraan. Nah, cuman nih teman-teman, dalam berkendara tuh kita juga ada faktor lain nih selain kendaraan itu. Mungkin Pak Wijaya bisa jelaskan Pak, mungkin faktor selain kendaraan itu apa sih Pak yang harus kita siapkan? Ya, faktor lain itu tentunya selain kita mempersiapkan kendaraan, faktor Kondisi personal kita, fisik ya, Pak, ya? kondisi fisik, kita harus memastikan bahwa badan kita sehat, istirahat yang cukup, 8 jam sehari, sebelum kita berangkat kita istirahat yang cukup, terus kemudian kita melakukan perencanaan terhadap perjalanan gitu. Nah, bisa kita menggunakan Google, Waze atau Sajik gitu, dan dengan mencari rute yang tepat, kemudian kesediaan bahan bakar di perjalanan, terus kemudian juga ada cukup tempat istirahat di jalanan, tentunya kita harus bikin perencanaan atau route mapping yang baik lah gitu, sebelum kita memutuskan untuk melakukan perjalanan gitu. Oke, jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Wijaya, untuk teman-teman yang kali ini akan mudik dengan menggunakan kendaraan khususnya mobil, pastikan juga untuk kondisi teman-teman itu dalam kondisi fit ya. Jadi mungkin libur pemerintah kan tanggal 18, jadi kalau misalnya teman-teman yang akan pulang pada saat itu juga, kalau memang kondisinya masih lelah, kalau bisa jangan hari itu, mungkin bisa atur waktu untuk besoknya. Tunda dulu, biar sambil kita fit baru kita berangkat. Dan kita juga harus prepare, mungkin ada obat-obatan yang kita konsumsi sehari-hari, itu juga kita perlu siapkan. Ya, kembali lagi bahwa setelah kita siap badannya, siap kendaraannya, tentunya kita harus persiapkan barang bawaan kita. Barang bawaan kita, tentunya barang bawaan juga jangan sampai melebihin kendaraannya kita. Terus kemudian harus ada cargo netnya diikat gitu, supaya barang-barang yang ada di kargo atau di kabin itu tidak bergerak gitu. Terus kalaupun kita mau taruh di atas, tentunya harus pasang roof rack yang diikat menggunakan cargo net sama tie strap gitu. Nah, setelah kita mempersiapkan barang bawaan kita, perlengkapan kita nih, alat mandi, terus kemudian sabun, terus kemudian obat-obatan yang kita perlukan, jangan sampai lupa. Kita bikin checklistnya. Nah, setelah itu tentunya kita siapkan juga uang tunai dan juga kartu tol yang elektronik. Cukup, kartu elektronik. Gitu. Nah, tadi kembali lagi periksa barang bawaan Anda, siapkan uang tunai maupun kartu elektronik, kemudian rencanakan perjalanan Anda dengan matang. Gitu. Oke teman-teman, tadi tips dari Pak Wijaya, pastikan kita tahu rute yang akan kita lewati. Kemudian jangan lupa barang-barang pribadi selalu dibawa, dan yang terpenting adalah kartu elektronik untuk membayar tol, dan pastikan saldonya cukup. Jangan sampai saldo tidak cukup yang mengakibatkan antrian yang panjang di belakang. Nah, setelah itu semuanya baru ke jilid 2 tentang
antisipasi hal yang buruk dan juga cara mengemudi antisipatif selama perjalanan. Gitu. Oke. Itu di seri 2-nya. Oke? Oke. Siap. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kami kembalikan lagi ke moderator. Oke, teman-teman, terima kasih atas saya juga terima kasih kepada Pak Wijaya Siap. atas Terima kesempatannya kasih. menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan menjelang perjalanan mudik. Semoga teman-teman yang akan menjalankan perjalanan mudik sampai dengan selamat di tujuan dan kembali lagi ke Jakarta dengan selamat. Selamat. Iya. Sampai ketemu.